Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku, ya channel YouTube aku dan channel YouTube kalian. Kita bersama. Yes, seperti biasa di weekend kita bakalan bahas tentang tema cek energi seseorang ya. Apa yang dia rasakan padamu? Dan kita bakalan update energinya seperti apa dia saat ini ya. Oke. Karena ini general reading ya, bukan personal reading. Jadi bisa resonate-nya beberapa hal aja. Jadi dimaklumin aja ya. Di bawah fun aja kita semua di sini. Buat nemenin kalian sebelum tidur, buat temenin kalian sambil makan, buat temenin kalian sambil galau, baper, boleh apa aja. Kalau lagi happy juga nggak apa-apa kok, lihat video kan. Oke, nyimak video, bukan lihat video. Yes, kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak-kontak yang ada di description box video aku ya. Ada 3 question 100.000 rupiah promonya. And now, aku bakalan kasih waktu buat kalian ngebayangin seseorang yang kamu mau cek energinya. Please, cuma 1 orang aja. Jangan banyak-banyak, nanti aku bingung bacanya. Kok energinya banyak. Ntar ada yang komen, gimana sih kak tadi bilangnya ini kok sekarang ini, ya itu karena kalian yang suka ngecek energi 2 orang, jadi bacaannya suka kayak gitu deh. Ya udah, silakan ya. Udah ya, bayangin ya, jangan lama-lama, nanti keburu bulan depan. Oke, kita langsung mulai aja ya. Yang dia rasakan padamu dan energinya, dia rasain apa ya? Kalau kamu feminin, kamu mungkin lagi nunggu seseorang. Kalau kamu maskulin, kamu ada rasa buat mendekat atau menghampiri seseorang. Atau bisa juga pengen adanya pertemuan gitu ya. Tuh, bener kan? Di sini tulisannya take yourself out on a date. Jadi kayak mungkin antara kamu atau dia pengen ada pertemuan, dating atau ngedate, ketemu ya. Dan ada juga dari kalian yang mungkin kalau kalian single, ini salah satu dari kalian lagi kayak pengen PDKT gitu loh, kayak lagi pengen merespon seseorang ya. Ini dia lagi agak emosional akhir-akhir ini, memang ada masalah, iya juga, entah konfliknya sama kamu atau enggak, tapi aku rasain enggak konflik sama kamu sih ya, kebanyakan sama di luar itu, misalnya sama teman-temannya, sama keluarga, atau sama siapapun lah gitu konfliknya. Nah ini dia lagi kayak sedih banget, lagi baper banget, lagi baper-bapernya, malah lagi emosi-emosinya. Aku ngerasanya konfliknya bukan sama kamu sih ya. Ini kita sambil cek energi dia ya, aku kasih tahu. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu dengan dia, kamu udah tahu oh karena apa nih gitu ya. Seperti voting yang aku seperti voting yang aku bikin status di YouTube, di kolom community, aku tanya status kalian tuh apa, banyak banget yang ngejawab sekarang itu lagi couple tapi dalam hubungan third party. Yes, di sini energinya muncul, ketarik, di sini ada third party memang. Jadi apa yang dia rasakan padamu? Dia ngerasa entah sih ada siapa di dalam hubungan siapa, entah kamu di dalam hubungan orang lain, entah ada seseorang di dalam hubungan kamu dan pasangan kamu. Tapi yang aku lihat di sini yang lebih ketarik itu ada seseorang di dalam hubungan kamu sama pasangan kamu gitu ya. Jadi mungkin kamu udah punya pasangan atau kamu udah menikah, tapi ada seseorang di dalam hubungan kalian. Nah itu yang dinamakan third party di sini. Yes, yang dia rasakan sih ya dia ngerasa cocok aja sih sama kamu, walaupun sebenarnya salah satu dari kalian udah punya pasangan ya. Kalian tuh kayak apa ya, cocok diem tuh kayak sefrekuensi gitu ya. Ya anggaplah gitu, dia ngerasa cocok, ngerasa sefrekuensi sama kamu, dan dia kayak nggak peduli atau mengabaikan status dan posisi kalau kamu tuh sebenarnya udah punya pasangan di sini ya. Berani juga ya.
Berani ya gitu ya, ada di tengah-tengah hubungan orang lain. Ya udah, oke, kita lanjut. Yang dia rasakan tentang kamu, ini kayaknya kalian ada yang LDR, kayak ya kamu di mana dia di mana gitu, kayak jauh. Di sini kalau kamu feminin, ya di sini sih yang feminin yang nungguin sih aku ngerasanya, dan berharap-harap cemas atau berharap adanya komunikasi juga. Kayak hubungannya tuh masih abu-abu, atau ya di sini kita bisa lihat kamu sama dia masih belum terlalu jelas gitu ya. Intinya di sini ada feminin yang lagi nunggu, nggak tahu nungguin apa, entah nungguin maskulinnya komunikasi, entah nungguin apa ya, suatu ketegasan atau apa, macam-macam lah ya kan, kondisi hubungan kalian. Yang dia rasakan ini, dia lagi cari cara deh kayaknya. Kalau kamu memang energinya dekat sama dia, ini dia kayak lagi cari cara, entah apa, cara buat apa, tapi itu buat hubungan kalian memang. Tapi kalau kamu energinya memang lagi jauh sama dia, ya itu dia kayak lagi banyak ini nih, lihat-lihat memori dan kenangan waktu dulu sama kamu. Tuh, ada lagi kan? Dia lagi itu, buka-buka kenangan kamu sama dia. Ini kalau kalian memang energinya masa lalu ya. Entah sih, dia kayak lagi cari cara gimana supaya hubungan kamu tuh sama dia, apa ya, pokoknya dia lagi cari cara. Nah ini tuh manfaatnya buat hubungan kamu sama dia gitu, kayak cuma dia aja deh yang tahu nih ya. Dia senang bisa komunikasi sama kamu, dia senang bisa spending time bareng ya, nggak harus ketemuan, spending time-nya bisa ngobrol by phone atau by chat gitu ya. Pokoknya dia senang deh bisa ngobrol bareng sama kamu, ngobrolin yang jelas dan gak jelas ya kan. Dan kalau aku lihat di sini, salah satu dari kalian sih ya berharap ya, masih ada yang berharap, masih ada tuh rasanya kayak apa ya, ngeliat seseorang tuh kayak kagum, kayak mes, kayak wow gitu. Iya, kayak terpesona gitu ya, kayak ngeliat seseorang tuh kayak terpesona. Itu yang dia rasain. Bisa kamu atau dia sih sebenarnya yang ngerasain itu. Banyak dari mereka ini yang akhir-akhir ini ya pengen menenangkan diri. Kalau kamu ngerasa dia pasif ya, energinya ya banyak dari mereka yang pengen tenangin diri. Nggak mau nggak mau ada masalah konflik, itu males kayaknya. Tapi buat kamu yang memang udah selesai hubungannya, ini dia lagi kayak proses healing ya. Ini kenapa tiba-tiba pas lagi bahas mulai sebut proses healing, akunya jadi ikutan lemes, kayak energi orang yang lagi healing gitu loh, kayak lemes gitu ya. Iya, ini tuh dia kayak lagi pengen healing, udah nggak pengen ada konflik-konflik lagi kayaknya. Ngerasa kesepian, iya, ngerasa sendirian. Kamunya juga cuek kan, makanya dia ngerasa kesepian di sini. Kalau kamu memang sama dia ada di dalam hubungan third party, dia amat sangat menikmati hubungan kalian. Gak ada takut-takutnya gitu loh di dalam hubungan third party, kayak santai aja, kayak ya udah santai terbuka. Malah yang aku lihat di sini, jika kalian ada di dalam hubungan third party, ada yang sampai kayak having sex sesantai itu sama pasangan orang. Bener kan? Ya udahlah ya, sama-sama dewasa kita semua di sini ya. Cuma ada rasa di mana dia tuh pengen melindungi kamu, pengen ngejaga kamu. Kayak apa ya, gemes banget ya, pengen ngelindungin, pengen ngejaga. Memang kamu kenapa harus dilindungi, harus dijaga? Apakah kamu hewan langka jadi harus dilindungi? Ya, harus dilindungi sama negara apa gimana? Pokoknya dia ada rasa pengen ngejaga, protect kamu, ngejaga kamu. Ya gitu ya, mungkin takut kamu kenapa-napa ya. Dia tuh paling senang kalau lagi sharing atau cerita sesuatu ke kamu, kayak menunjukkan kamu sesuatu. Nggak tahu nunjukin cerita atau nunjukin apa,
nunjukin sesuatu yang dia temuin, atau ya dengan mata berbinar-binar dia cerita yang dia tuh kayak excited banget. Itu sih yang pengen aku bilang. Dia senang kalau cerita atau sharing sesuatu ke kamu, dan aku lihat di sini ada sesuatu yang tumbuh. Ya kalau itu feeling, ya mungkin feelingnya dia ke kamu itu tumbuh, berkembang gitu loh. Yang tadinya sedikit feelingnya lama-lama menjadi bukit. Ya lama-lama feelingnya ya jadi ini meningkat, jadi bertumbuh. Aku ngerasa banyak dari kalian yang saat ini tuh lagi berbunga-bunga. Hei, berbunga-bunga tuh maksudnya kayak lagi senang-senangnya gitu. Kayak apa ya? Kalau kayak bunga tuh lagi merekah, ya, lagi berbunga-bunga, lagi falling in love ya, bagaimana? Sebenarnya ini nih kalau kita lihat yang dia rasakan, kadang dia pengen ungkapin sesuatu, entah perasaan atau apa ya yang dia rasain, cuma kadang dia masih tahan-tahan, dia nggak bisa yang se-open itu gitu sama kamu, apalagi kalau kamu udah punya pasangan. Tapi sebenarnya dia tuh pengen jujur, pengen jujur, ya jujur sama dirinya sendiri dulu deh, itu yang pertama. Istilahnya dia pengen jujur soal apa yang dia rasain, nggak mau dia tutup-tutupin sebenarnya, cuma kan kadang mikirin ya mungkin waktunya nggak tepat atau apa, jadi dia masih tahan-tahan buat nggak bilang itu ke kamu. Nah di sini ini tuh banyak banget kartu tentang third party, cinta segitiga. Ada yang memang dia tuh ya, kalau kamu nih udah punya pasangan, dia suka memperhatikan hubungan kamu sama pasangan kamu. Kamu juga cuek sama pasangan kamu malah jadi bapernya ke dia juga. Soalnya dia suka caper-caper sih, ya kan? Walaupun dia nggak caper-caper, walaupun kalian udah ngejauh, tetap aja kamu nggak terlalu peduli sama pasangan kamu. Pasangan kamunya sih santai aja kayaknya, nggak tahu apa-apa ya. Nggak tahu apa-apa kalau kamu selingkuh ya. Aduh, nanti aku yang kasih tahu. Ya enggak dong, kan nggak kenal ya ceritanya. Nah di sini ada yang energinya itu masih keinget-inget terus. Misalnya kamu ya sering keinget dia, masih sering bahas tentang dia, kamu ngomongin dia bareng teman-teman kamu gitu loh, entah sengaja atau nggak sengaja. Tapi bisa juga dia suka ngomongin kamu pas dia lagi bareng teman-temannya. Ibaratnya tuh kayak flashback dan nostalgia ya. Banyak dari mereka nih aku rasa ya orangnya agak-agak emosian, temperamen. Kadang dia tuh mau marah, tahu gak sih, sama keadaannya kenapa ya, keadaan hubungan kalian tuh kenapa, kayak rasanya tuh dia mau marah sama keadaan, kayak benci banget kenapa keadaannya kayak gini gitu loh, gak berjalan seperti yang dia inginkan. Aku lihat di sini dia juga pasif, ada beberapa hal ya atau masalah, nah itu tuh kayak udah berantakan aja gitu. Dia punya masalah, ini masalah tuh dia diemin, padahal masalahnya udah cukup berantakan. Yaitu dia aja tuh pasif sama masalahnya dia sendiri. Gimana dia sama kamu, ya kan? Pasif juga. Kalau kamu ngerasa dia pasif, ya memang itu dia lagi ada masalah di luar ya. Akhir-akhir ini memang dia lagi banyak pikiran deh kayaknya, banyak pikiran dan lebih milih buat sendirian karena yaitu stres sama pikirannya. Kalau misalnya kamu ada konflik dan dia ada salah sama kamu, ada rasa dia pengen minta maaf ke kamu sebenarnya. Ada yang lagi baper banget, dalam banget bapernya, dan dia ini kayak lagi kebingungan, entah masalahnya sama kamu atau bukan. Tapi yang aku lihat di sini dia kayak lagi cari-cari jawaban, kan dia lagi bingung ya, banyak pertanyaan tuh di kepalanya, makanya dia lagi kayak nyari-nyari jawaban.
lagi introspeksi juga iya, sesekali dia kayak apa ya, menghibur dirinya. Ya, apapun lah caranya menghibur diri. Aku ngerasa di sini ya, energi kamu sama dia ada yang makin lama makin ngejauh. Tapi dia ini banyak introspeksi loh bagusnya. Entah dia punya salah sama kamu atau bukan. Dia lagi banyak introspeksi. Ya, mungkin ada yang perlu dia perbaiki, ya. Ya memang sih kalau aku lihat di sini ya, dia lagi fokus ke masa depan. Ya apapun aja, bisa masa depan karirnya, bisa masa depan pekerjaan, masa depan keuangannya, masa depan bisnisnya juga bisa. Sebenarnya ya, ada sesuatu yang pengen dia tawarin ke kamu. Terutama kalau kalian masih dalam tahap PDKT atau baru kenal. Mungkin dia punya feeling sama kamu, makanya dia pengen menawarkan sebuah perasaan atau sebuah hubungan ke kamu. Banyak dari mereka ini yang kayak lagi tebar pesona ke kamu. Tebar pesona tuh apa ya? Kayak ya apa sih, kayak ini gue cantik nih, ini gue ganteng nih gitu, ngerti gak? Ya tebar pesona gitu, lagi menunjukkan karismanya gitu ke kamu, ya. Iya, ini banyak mau yang menghampiri kamu sih, pengen ketemu sih sebenarnya, pengen ketemu, datang menghampiri kamu. Nih banyak dari mereka yang kayak udah healing dari masa lalu, kayak udah sadar aja gitu, mau melepaskan energi masa lalu, bye-bye gitu ya. Kalau dia tipenya orang yang emosian, emosional, dia tuh kayak udah menutup hati, menutup diri, supaya dia nggak ada konflik, supaya dia nggak ada apa ya, rasa marah-marah terus sama siapapun. Jadi dia lebih pilih udahlah diam aja lah gitu. Aku ngerasa sih banyak dari mereka yang punya masalah. Mau dia single atau enggak, dia ada masalah, dia jadi cuek ke sekitar. Ya walaupun ada orang misalnya seganteng atau secantik apapun mendekat ke dia, dia tetap cuek. Soalnya kan dia stres sama masalahnya sendiri, ya. Terus dia berharap sesuatu tuh bakalan berakhir. Maksudnya kalau misalnya dia punya masalah, dia berharap masalahnya berakhir gitu. Dan aku lihat di sini banyak mereka tuh kayak ngerasa nggak bisa berbuat apa-apa saat ini, kayak terkekang, nggak ada satupun yang bisa dia lakuin. Dia sadar sih, masih ngerasa terkoneksi sama kamu, ngerasa terhubung. Kadang dia bingung juga ya, kayak mikir, kok bisa dia sedekat itu sama kamu, kok bisa dia masih ngerasain energi dan tarikan energinya kamu gitu, kok bisa dia terkoneksi dan merasa terhubung sama kamu. Kalau dibilang dia kondisinya saat ini ya dia nggak baik-baik aja sih, tapi dia berusaha buat still apa ya, tapi dia berusaha buat melalui apapun yang terjadi saat ini sama dia. Sebenarnya banyak loh orang yang cari perhatian dia tuh, tapi dia fokus ke masalahnya aja. Kenapa sih dari tadi aku bilang masalah? Karena aku ngerasa memang ada seseorang yang punya masalah. Kayaknya masalahnya cukup berat di sini. Kalau kamu ngerasa dia pasif dan cuek sama kamu, ya aku ngerasa 70-80% dari mereka saat ini lagi punya masalah. Sisanya ya mungkin masalahnya sama kamu. Tapi aku tahu kalian tuh kan bukan tipe-tipe orang yang suka cari ribut ya. Jadi aku yakin masalahnya tuh bukan sama kalian. Tuh dia tuh kayak lagi cari pencerahan buat masalahnya, atau bisa juga buat hubungan kamu. Pikirannya tuh kayak lagi kosong, pandangannya tuh kosong. Pikiran kosong tuh bukan kayak dia nggak punya pikiran, tapi lebih kayak, ngerti gak sih pikiran kosong? Kayak saking stresnya tuh ya bingung gitu sama pikirannya sendiri.
Iya tuh kan, ada lagi kartunya, lagi cari pencerahan, lagi cari penerangan gitu ya, solusi buat masalahnya. Nggak ada yang bantu juga kan. Nah di sini tuh ada tea ceremony, ya artinya dia tuh sebenarnya pengennya ya ketemu ya sama kamu tuh. Tapi ada juga dari mereka nih kayak udahlah nggak usah peduli lah, udahlah males lah gitu. Kenapa kayak gitu ya? Tanya siapa? Kenapa dia kayak gitu? Ada yang energinya ini kayak lagi marah banget, kayak lagi emosian banget. Dan aku lihat di sini ya, sebenarnya salah satu dari kalian masih berharap. Tapi salah satunya lagi ya tahu kalau salah satunya tuh berharap. Ada yang kayak minta kesempatan nih. Kesempatan apa nih? Buat ketemu atau buat komunikasi atau buat balikan? Ada yang pengen dikasih kesempatan sih, aku lihatnya. Kalau dilihat energinya sebenarnya ya dia tuh kayak lagi butuh seseorang yang bisa ngerti kalau dia tuh saat ini tuh sebenarnya lagi punya masalah gitu ya, yang seseorang yang ngerti, paham dan bisa kasih support dia kayak gitu. Yang dia rasakan padamu, dia tuh sebenarnya pengen ngajak kamu main, tau nggak? Ketemu, ngajak main tuh ngajak apa sih ya, bukan ngajak main petak umpet, kayak having fun bareng aja gitu, just have fun, senang-senang ya gitu sih sebenarnya. Kayak dia nggak mau apa ya, kayak lupain lah masalah yang ada gitu, yang happy aja lah gitu maksud dia mah. Dia nih kayak sering ngerasa sendirian, kayak sepi, kosong aja gitu hatinya ya. Emang kamu kemana? Kenapa hatinya kosong dia? Tuh dia tuh kayak lagi butuh seseorang yang bisa diajak happy, biar dia tuh lupa mungkin ya sama masalahnya. Ada rasa kayak dia tuh ada rasa dia itu kayak nggak mau melepaskan kamu. Ya pengennya dekatnya tuh sama kamu aja. Walaupun, namun, akan tetapi, sebaiknya, seandainya gitu ya. Ya walaupun hubungan kalian kadang suka ada percikan-percikan emosi gitu ya. Tapi ya itu, emosi itu juga yang bikin ada keterikatan emosional di antara kalian. Makanya kayak kalian tuh susah lepas, maunya deket terus, gak mau jauh-jauhan gitu ya. Gak mau jauh-jauhan ya. Gimana? Kan bukan muhrim. Gak mau jauh-jauhan, tapi di sini ada kartu ya yang bilang malah kamu sama dia ngejauh nih. Kalau kamu sama dia udah ngejauh ya udah gitu. Tapi kalau kamu sama dia belum ngejauh, hati-hati kalau misalnya nanti takutnya ada hal-hal yang bisa bikin kamu sama dia ngejauh. Kamu sama dia emosi, konflik, terus jadi penyebabnya galau. Dia sama kamu sebenarnya tahu ya ada masalah. Dia tahu hubungan kalian tuh kayak ada masalah, kayak ada halangan. Nah itulah yang dia pengen berusaha buat menghilangkan halangan itu, hambatan-hambatan di dalam hubungan kalian itu. Anggaplah dia kayak mau memperbaiki sih sebenarnya, memperbaiki hubungan kalian. Tapi aku nggak ngerti ya, di sini tuh ada energi seseorang yang masih inget-inget kenangan yang dulu. Belum move on apa gimana sih? Iya, bingung. Nah, aku lihat di sini yang dia rasakan ke kamu ya. Dia cuek, dia yang cuek atau kamu yang cuek? Bisa vice versa. Kalau kamu cuek, dia masih pengen perhatian ke kamu. Tapi kalau ya dia yang cuek sih, aku ngerasanya kamu kayak masih pengen baik-baikin dia ya. Emang ada yang punya salah ya harus dibaik-baikin gitu? Entah dia masih mempertimbangkan hubungan kalian atau emang ada beberapa hal yang dia pertimbangkan di dalam hubungan kalian. Ini banyak hubungan kalian yang masih, yang udah retak, yang udah gak baik.
Tapi ini salah satu ya, masih ada yang kepo, terutama yang maskulin, masih suka kepo. Kenapa kepo? Iya, padahal nggak komunikasi tapi masih kepo loh. Aku lihat kalau dia maskulin, ada sesuatu yang pengen dia sampaikan. Kayak dia punya pesan atau ada yang perlu dia jelaskan mungkin ke kamu. Ya seandainya kalian bisa ketemu gitu. Ini energinya ya, kayak kalian masih sama-sama saling pengen perhatian tahu. Iya, masih sama-sama pengen saling perhatian dan diperhatiin. Sebenarnya yang maskulin ya pengen banget ada yang perhatian ke dia diperhatiin. Kalau yang feminin sih ya energinya emang nurturing ya, pengennya memperhatikan, terus ngurusin, ngejaga gitu ya. Ini sebenarnya hubungan kalian banyak banget yang gak baik-baik aja tuh, udah berantakan. Emosinya juga ada, masih ada yang punya emosi. Cuma bagusnya salah satu dari kalian nih pengen memperbaiki. Iya gitu, tapi satunya masih gengsi ya, egonya tuh tinggi, maksudnya kayak dia nggak bakal minta maaf sebelum kamu yang nyamperin dia duluan mungkin ya. Tapi sebenarnya banyak dari mereka yang diam-diam tuh nunggu kamu hubungin, nunggu kamu komunikasi, nunggu kamu cari dia gitu ya. Ya dia sih ada perasaan dan feeling sama kamu, tapi di sini juga banyak yang cinta segitiga, terutama yang maskulin punya 2 orang di hatinya. Dia udah punya pasangan atau dia udah deket ya sama seseorang, tapi masih aja dia cari-cari perhatian ke yang lain gitu ya. Hubungan ini tuh harus sebenarnya ya harus banyak-banyak introspeksi, siapa yang salah, siapa yang kurang. Harus juga ada teamworknya buat ngejaga hubungannya, bukan cuma satu orang aja. Kalau satu orang aja ya susah lah, orang hubungan 2 orang kok, masa yang ngejaganya cuma satu orang ya. Aku lihat di sini kadang dia ngerasa jarak itu menjadi kendala buat hubungan kalian. Jarak juga yang bikin ya kalian mungkin jadi nggak sering ketemu. Ada rasa penyesalan yang dia rasain. Ada juga yang di akhir-akhir ini kayak dia sering anxiety, ngerasa apa ya, nggak punya harapan gitu dalam hidupnya, kayak udah nggak punya harapan lagi, kayak hopeless gitu ya. Sebenarnya ya dia pengen ini sih ya, apa dia ngerasa ada unfinished business sama kamu ya. Iya, sebenarnya sih dia ngerasa cocoknya sama kamu aja, dan dia ngerasa hidupnya tuh lebih terasa penuh gitu ya karena ada kamu di hidupnya dia. Kalau sekarang sih energinya dia pasif dan pengen banyak sabar-sabar katanya mah. Gak tau maksudnya apa, pokoknya pengen sabar-sabar dulu aja deh gitu menurut dia mah. Tapi dia tetap apa ya, tetap baik, tetap apa adanya, tetap jujur ke kamu. Ya tetap ada tanggung jawab buat hubungan kamu sama dia gitu. Nggak yang kabur dan ngejauh gitu aja. Karena aku ngerasa banyak dari mereka yang cukup bijak sih orangnya. Paling ya apa ya, kadang ya kerasa juga sih misteriusnya. Dia sebenarnya sering banget mungkin ya ngirimin sinyal-sinyal melalui batin dan intuisi ya. Kadang juga mungkin dia tahu kabar kamu ya melalui intuisi dia gitu ya. Ya mungkin kalian udah gak komunikasi, sulit gitu berkabar. Yang dia rasakan padamu, dia ngerasa beruntung sih di sini. Gak tahu beruntung apa, pokoknya dia ngerasa beruntung aja. Mungkin ngerasa beruntung bisa deket dan punya hubungan sama kamu ya. Mungkin kamu kasih support atau kasih nasihat atau wejangan. Yang aku lihat di sini dia jadi merasa lebih pede sama dirinya sendiri.
ya bisa aja kan kalau kamu kasih masukan apa dia jadi lebih percaya diri gitu ya. Tapi yang aku pengen bilang ya, kamu masih kok dia anggap kamu tuh ibarat rumah, tempat dimana dia kembali, tempat dimana ya cuma kamu yang ngertiin dia. Tuh dia tuh kayak lagi stres di sini aku lihat, lagi stres. Makanya kan dia agak pasif kan, stres, sendirian, hampa, kosong gitu, terpuruk ya, bener-bener sedih banget itu mah. Kalau sama kamu ya sebenarnya dia tuh nggak pengen ada konflik lagi. Dia pengen ya kamu sama dia sama-sama dewasa aja mulai sekarang. Ya jangan yang childish gitu ya kalau ada masalah. Ada sesuatu yang dia khawatirkan sebenarnya. Apa ya kira-kira? Kayak dia khawatir banget saat ini. Banyak dari mereka yang pengen bertransformasi, adanya perubahan menjadi seseorang yang baru. Kalau kamu udah putus hubungannya sama dia, ini dia pengen adanya transformasi di dalam hidupnya dia. Kayak pengen berubah aja gitu menurut dia mah. Dan di sini ada kartu Two of Cups. Ya menurut aku ya kalian sama-sama terkoneksi sih. Sama-sama terkoneksi, sama-sama ya terhubung gitu ya. Walaupun galau tapi masih suka ngerasa terkoneksi. Ini kebanyakan nih orangnya ya, aku lihat nih galau-galauan, sering galau. Tuh di sini emosinya dia tuh lebih keluar. Iya. Iya, dia adalah sedikit berharap sama kamu. Cuma di sini yang mau aku bilang, kalau kamu baik ke dia, dia akan tetap baik. Kalau kamu cuek ke dia, dia akan tetap cuek. Nah, kayak gitu orangnya ya. Ada hal-hal yang menjadi fokus dia saat ini. Karena dia ngerasa sendirian, kosong, hampa, jadi ya mau ngapain lagi gitu loh. Selain dia bisa ngerjain apa yang dia suka, hobinya. Sebenarnya ya, banyak dari mereka tuh yang kangen ya sama kamu. Ada yang sampai ke bawah mimpi segala gitu ya. Ada yang sampai kayak ngebayangin kalau kamu tuh ada di sampingnya dia. Dan aku pengen bilang di sini kalau dia sih sebenarnya entah dia butuh kekuatan atau dia ngerasa udah cukup kuat ya sama masalah yang ada. Karena aku ngerasa di sini ada seseorang yang ya ngerasa punya power dalam hubungan ini gitu. Jadi apa-apa tuh harus melalui persetujuannya dia. Ya intinya dia pengen ini sih menguasai hubungan aja. Di sini ada yang kepikiran terus butuh masukan, dan dia benar-benar kayak kayak lagi fokus aja gitu sama apa yang dia kerjain saat ini, yang dia rasakan padamu. Entah dia kangen sama kamu, pengen dengar suara kamu, atau emang ada sesuatu yang pengen dia sampein ya. Tapi akhir-akhir ini dia banyak menenangkan diri sih. Mungkin stres ya. Terus kayak mikir terus, makanya dia banyak me time dan menenangkan diri. Tapi kalau soal hati sih ya hatinya ke kamu sih. Kayak ada rasa pengen dia kayak butuh pelukan atau butuh seseorang gitu. Kayak I need someone mungkin kalau dia bisa ngomong ya. Tuh dia kayak lagi banyak sabar-sabar, tenangin diri, nggak mau banyak ngomong juga. Kamu pasti lihat deh dia tuh pasif.
kayak ini energinya juga kayak anak kecil yang pengennya tuh diperhatiin, disayang-sayang gitu ya, dimanja-manja, pengen adanya komunikasi lebih lagi sama kamu. Tahu dia mau ngomongin apa ya kira-kira, tapi dia pengen sebenarnya tuh ya jangan sampai saling menyakiti di antara kalian. Dan dia ngerasa hubungan kalian tuh ya begitu-begitu aja siklusnya, nggak banyak yang berubah, nggak banyak peningkatan. Nih di sini ya, kalau dia orangnya gampang marah, ada kemarahan atau emosi yang dia pendam sebenarnya. Dan dia tuh ada yang kayak lagi ngerasa minder, insecure, mau banyak ngomong. Jadi yang minder, yang insecure ini pengen berubah gitu kayaknya, pengen berubah lebih lagi. Tahu berubah jadi apa? Power Ranger, Superman, atau bajaj hitam? Canda mulu ya. Dia tuh sebenarnya masih pengen ngikutin kamu, nggak pengen lepas jauh dari kamu ya, kayak masih pengen following you gitu ya, kemanapun kamu dia ikut. Clingy ya, dia tuh orangnya clingy ya, apa-apa tuh kayak mau deket terus, pengen ikut terus. Dia sadar sih hubungan kamu ini ada hambatan dan halangan, termasuk komunikasi. Menurut dia komunikasi di antara kalian juga terhambat, gak yang lancar-lancar banget gitu. Dia sering kepoin kamu tuh dari jauh. Kadang dia ngerasa ada perbedaan juga sama kamu. Tahu deh, karakter atau apa kayak berubah, kayak berbeda gitu. Dia ngerasa ada perbedaan sifat atau apa ya. Ada hal yang pengen dia, ada hal yang apa ya istilahnya nih, yang pengen dia ubah gitu. Iya. Tapi banyak juga dari mereka yang kayak lagi terpuruk ya, nggak bisa ngelakuin apa-apa. Nggak bisa ngelakuin apa-apa buat hubungan kalian. Bisa juga ya tentang hidupnya saat ini, dia nggak tahu harus ngelakuin apa. Sedih sih, ini sedih. Aku ngerasa energinya sedih banget ya, kayak terpuruk gitu. Tuh ada yang kayak ngerasa punya beban hidup yang cukup berat. Ada yang sampai kurus nggak makan-makan. Karena ya mikirin beban hidup terus ya, kasihan nih. Ngerasa kosong, ngerasa hampa, ngerasa kayak gak ada siapapun gitu loh yang peduli dan sayang sama dia. Soalnya dia ngerasanya cocoknya tuh sebenarnya sama kamu aja. Iya, gak tahu kenapa kayak gitu. Mau buruk dan baik hubungan kalian, dia ngerasa cocoknya sama kamu aja. Mungkin ya ada beberapa dari mereka yang mikir hubungan kalian tuh sebenarnya bahaya buat dilanjutin, bahaya buat dijalanin. Tapi kok makin kesini malah makin gak bisa stop. Nah loh ya, di sini ada energi yang apa ya? Dia ya, ini dia lagi kepikiran banget seseorang sih, feminin kebanyakan yang dipikirin ya. Tapi si feminin ini kebanyakan juga diem aja. Tuh, dia tuh kayak lagi ingat seseorang, mungkin yang dia ingat itu kamu. Dan energinya ini kayak lagi pengennya diperhatiin, dimanja, like a child, kayak anak kecil gitu. Tapi gak ada yang ngertiin dia. Ini aku ngerasa kayak seseorang energinya kayak sedih, terpuruk, dan gak baik-baik aja. Ini kebanyakan yang kebaca energinya dia daripada apa yang dia rasain tentang kamu. Tentang kamunya tuh paling cuma berapa persen. Ya gak apa-apa lah ya, kalian juga pasti kepo kan apa yang dia alami saat ini kan. Dia tuh sebenarnya kayak lagi butuh cahaya, pencerahan, penerangan. Kan lagi kayak mentok banget nih ya, mungkin hidupnya masalahnya. Nah dia tuh kayak lagi butuh yang bisa ini, kasih pencerahan, kasih penerangan buat hidup dia. Mungkin kamu bisa? Ya, mungkin ya. Yaudah itu aja ya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Oke, ini zodiak
zodiaknya dia atau zodiak kamu ada zodiak Taurus, Pisces, Gemini, Scorpio, Leo, Cancer, Libra, Sagittarius, dan Virgo. Inisial hurufnya ada huruf W, C, R, J, E, L, V, U, F, M, I, P, Q, S, T, G, the last one is Z ya. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Tungguin video aku selanjutnya. Stay positive with your head, mind, and soul. Bye bye.